Jun Changqiao, yang telah mendapatkan kembali kesadarannya, sudah lemah, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika dia dijemput oleh orang lain. Itu terutama karena dia didominasi oleh aura kejam, dengan gila-gilaan membombardir formasi segel selama 3 hari. Raksasa putih dan raksasa hitam tidak jauh lebih baik. Setelah dipukuli secara brutal, mereka harus menstabilkan formasi selama 3 hari. Pada saat ini, wajah mereka pucat dan sangat lemah, tetapi mereka masih bisa berjalan dengan normal. Apakah ini salah paham? Simak penjelasannya. Jangan dengarkan, jangan dengarkan. Raksasa putih hanya punya satu pikiran sekarang, untuk membalas semua siksaan yang dia derita sebelumnya. Meskipun kondisinya saat ini sangat buruk, pasti tidak ada masalah dalam menyiksa pria yang bahkan lebih lemah darinya. Namun, jika dia ingin menyiksa Jun Changqiao, dia harus bertanya apakah Ratu Mawar setuju. Maaf, bukan saja dia tidak setuju, dia bahkan mengeluarkan pedang bulan iblis teratai merah dan meletakkannya di leher raksasa putih. Matanya yang dingin mengungkapkan aura, jika kamu menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Petik 2, ekspresi wajah raksasa putih menjadi menarik. Untuk gulungan yang tersisa, dia menggunakan teknik pembalikan langit dan bumi untuk datang ke alam fana. Dia berpikir bahwa dia bisa merajalela dengan si bodoh hitam besar, tetapi dia dipukuli secara brutal begitu dia tiba. Sekarang, dia diancam oleh seorang wanita. Dia melepaskan tangannya, menepuk-nepuk debu di bahu Jun Changqiao, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa tega menyiksa pemuda tampan seperti itu. Dia punya alasan untuk takut, seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Jun Changqiao terlalu lemah. Setelah dibebaskan, dia tidak bisa menopang tubuhnya dan pingsan seperti lumpur. Ratu Mawar menangkapnya dan berkata dengan lembut, jika kamu lumpuh di masa depan, aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Petik 2, Jun Changqiao ingin mengaum, tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Kelelahan yang kuat bahkan melonjak di hatinya, dan kepalanya miring ke samping dan dia pingsan. Pertempuran yang menghancurkan bumi telah benar-benar berakhir, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan yang kuat tidak akan pernah bisa dipulihkan. Misalnya, benua Sol Rache yang awalnya lengkap telah dipukuli menjadi beberapa bagian. Mereka hanyut jauh di seberang lautan, memandangi tubuh ibu dari jauh. Yang terburuk adalah area tempat Jun Changqiao dan pria tampan itu bertarung. Runtuhnya ruang sangat serius, dan tanah juga dipenuhi dengan lubang. Tanpa waktu yang lama, akan sulit untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Satu-satunya hal yang baik adalah, karena sangat jauh dari area aktivitas Sol Rache, itu tidak menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, setelah pertempuran ini, benua itu terkoyak, dan energi spiritual telah menurun drastis. Lingkungan hidup bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Setelah kembali ke istana, Ratu Rose mendengarkan laporan dari seluruh dunia. Setiap kali dia duduk di kamar tidurnya, dia akan mengerutkan kening dan mendesah. Meskipun dia telah menyatu dengan Jun Changqiao dan mengusir pria tampan itu, bencana seperti itu hanya akan membuat kehidupan rakyatnya semakin sulit. Sebagai penguasa dimensi ini, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Meletakkan peringatan di tangannya, Ratu Mawar berbalik untuk melihat Jun Changqiao, yang telah berbaring di tempat tidur dalam keadaan koma selama 2 hari. Dia dengan lembut menyandarkan wajahnya ke dadanya dan berbisik, suamiku, apa yang harus aku lakukan? Untungnya, Gou Sheng pingsan. Kalau tidak, dia pasti akan mendorongnya keluar dan berkata, kita semua abadi. Bisakah kamu berhenti melecehkanku? Efek samping dari kekuatan patung batu lebih parah dari sebelumnya. Jun Changqiao tidak sadarkan diri selama 5 hari sebelum dia bangun. Rose Queen telah merawatnya di kamar tidurnya. Dia tidak menghadiri pengadilan pagi, dia juga tidak menyetujui peringatan itu. Apa yang Anda tertawakan? Aku tertawa. Kamu kembali. Jangan mengira aku kembali untuk membantumu. Aku sebenarnya membantu diriku sendiri. Tidak peduli apa alasannya, aku harus berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan benua perlombaan jiwa. Petik 2, Untuk menjaga jarak tertentu dari wanita ini, Jun Changqiao, yang baru saja pulih, berjuang untuk berdiri, menyeret tubuhnya yang lemah keluar dari kamar tidur, dan kemudian duduk di paviliun kecil di luar. Rose Queen berdiri di depan jendela kamar tidur, senyum yang hanya akan muncul di wajahnya oleh seorang wanita muda. Dia berkata dengan tergila-gila, suamiku sangat tampan. Ini sudah berakhir, ratu perlombaan jiwa telah jatuh. Asal-usul perasaan mereka bukan karena Jun Changqiao tiba-tiba datang untuk melindunginya, tetapi karena mereka berdua bertemu sejak awal dan kemudian perlahan menyublim melalui kontak.
Berapa lama bagi saya untuk pulih dalam kondisi saya saat ini? Jun Changqiao, yang sedang duduk di paviliun kecil, bertanya dengan kesal. Sistem berkata, sekitar 1,5 tahun. Petik 2,2. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, pria dengan kata, tampan, di wajahnya mungkin akan datang lagi. Aku harus bergegas kembali ke benua bintang jatuh. Sistem berkata, dilihat dari sejauh mana tuan rumah memukulinya, akan butuh waktu lama untuk pulih. Betulkah? Sentuh hati nurani Anda dan katakan, kapan saya pernah berbohong kepada tuan rumah? Tidak terlalu. Meskipun sistem selalu mempromosikan, itu telah banyak membantu Jun Changqiao. Apalagi dia harus menanggung risiko ditampar wajahnya setiap hari. Sistem semacam ini yang tidak memaksa tuan rumah untuk melakukan apapun dan akan berdiri pada saat kritis, kecuali untuk keluhan sesekali, terlalu baik. Bahkan jika orang itu tidak datang, aku harus menyembuhkan lukaku secepat mungkin. Jun Changqiao berencana menggunakan alam rahasia ruang waktu untuk mengimbangi periode kelemahan, tetapi masih ada beberapa hari sampai sebulan telah berlalu sejak terakhir kali dia masuk, jadi dia hanya bisa menunggu. Benar, siapa dua orang yang aku pukul? Mereka seharusnya orang yang lewat. Tepatnya, raksasa hitam putih datang untuk menonton pertunjukan, tetapi bukannya menonton pertunjukan, mereka sedih. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, dalam keadaan irasional saya memukuli mereka selama 2 jam, dan mereka masih dapat membentuk formasi untuk membuat saya lelah. Kekuatan mereka tidak sederhana. Ini lebih dari tidak sederhana. Sistem berkata, saya pikir itu menakutkan. Jun Changqiao tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Itu melihat dua orang ditekan ke tanah dan bergesekan satu sama lain, tetapi tidak ada yang terjadi. Mereka hanyalah monster. Di mana mereka berdua, terkunci di penjara bawah tanah oleh permaisuri mawar. Jun Changqiao pergi ke penjara bawah tanah. Begitu dia masuk, dia melihat raksasa hitam putih duduk bersila di sel kelas atas, diikat dengan rantai berat. Bahkan jika kultivasi mereka ditekan, mereka dapat dengan mudah keluar dengan kekuatan mereka. Namun, karena segel penstabil, mereka masih dalam kondisi lemah, sehingga mereka hanya bisa menjadi tahanan dengan patuh. Sayang sekali, Jun Changqiao berpikir, mereka tidak dikurung di ruang bawah tanah sekte sepanjang masa, atau Zhao Doudou akan memiliki teman satu sel lagi. Kamu berdua, dia duduk dan berkata, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Kedua orang ini sangat kuat. Jun Changqiao, yang mendambakan bakat, berharap dia bisa mengubur kapak dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Akan lebih baik jika dia bisa menipu mereka untuk bergabung dengan sekte. Huff, raksasa hitam mendengus dingin. Raksasa putih berkata dengan marah, bocah, jika bukan karena alasan tertentu, kami berdua bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Aku bisa tahu sekilas bahwa kalian berdua adalah ahli yang perkasa dan berbudi luhur. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, tentu saja, Perdana Menteri murah hati. Tolong jangan turunkan dirimu ke level Jun. Raksasa hitam putih hampir muntah darah. Ketika Anda berada dalam keadaan gelap Anda menyiksa kami sampai mati. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berasal dari alam atas dan memiliki tubuh kuat yang tidak dimiliki manusia, mereka pasti sudah mati ribuan kali. Kamu berdua, Jun Changqiao bertanya, dari mana kamu berasal? Anak nakal, raksasa putih berkata dengan dingin, jangan tanya dari mana kami berasal, karena jika kami memberitahu Anda akan takut setengah mati. Ketakutan setengah mati. Jun Changqiao menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Jun sudah takut sejak dia masih muda. Kecuali, kamu berasal dari alam atas. Betul sekali, raksasa putih berkata dengan bangga, kami dari alam atas. Hah, suasana langsung membeku. Ekspresi Jun Changqiao menjadi menarik. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mencoba menahannya, tetapi dia tidak bisa. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Alam atas. Kenapa dia sangat lucu? Kenapa dia sangat konyol? Petik 1. Aku tidak tahan lagi. Aku sekarat karena tawa, hahaha. Jun Changqiao mencengkeram perutnya, tertawa terbahak-bahak hingga otot-otot di wajahnya hampir kram. Dari alam atas, itu adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Alasannya adalah, jika mereka benar-benar berasal dari alam atas, mereka pasti makhluk kuat yang bisa menghancurkan dunia. Bagaimana mereka bisa disiksa sampai mati olehnya? Dan bagaimana mereka bisa dikurung di sel penjara. Jika dia memahami masa lalu Hewudi, dia akan mengerti mengapa seniman bela diri alam atas begitu lemah di dunia fana. Melihat Jun Changqiao tertawa terbahak-bahak di kursinya,
Raksasa hitam putih sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Disiksa adalah satu hal, selanjutnya, dia diejek oleh seniman bela diri dari dunia fana. Tuan rumah, jangan tertawa lagi. Sistem berkata dengan serius, keduanya mungkin benar-benar dari alam atas. Jun Changqiao segera berhenti tertawa dan berkata, apa maksudmu? Sistem berkata, berdasarkan kekuatan seniman bela diri dunia fana, tidak ada kaisar bela diri yang mampu menahan keadaan gelap tuan rumah. Misalnya, pria tampan yang dipukuli, tetapi mereka berdua tidak bergantung pada apapun, peralatan untuk menahannya. Mungkin mereka punya fondasi yang bagus, jadi tubuh mereka lebih kuat. Kata Jun Changqiao. Sistem berkata dengan marah, apakah Anda pikir mereka seperti tuan rumah dan murid, yang memperkuat tubuh mereka ke tingkat yang menakutkan sejak awal? Mengandalkan berbagai produk di sistem store, tubuh Jun Changqiao dan sekte sepanjang masa jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan level yang sama. Itu juga memberi mereka kondisi yang baik untuk bertarung melawan mereka yang levelnya lebih tinggi. Bahkan Kaisar Malam yang terlahir kembali baru saja mulai fokus mengolah wilayahnya. Pada tahap awal, dia melatih tubuhnya sebagai persiapan untuk menembus kekosongan. Hanya satu alasan, kata Jun Changqiao. Sistem berkata, juga, formasi yang mereka gunakan untuk menahanmu jelas merupakan seni bela diri yang sangat kuat dan mendalam. Jun Changqiao berkata, karena mereka dari alam atas, mengapa mereka disiksa olehku? Ini, sistem tidak bisa mengerti dan hanya bisa berkata, mungkin masih ada lagi. Jun Changqiao menggosok wajahnya yang kaku dan menatap raksasa hitam putih, berkata, mengapa kamu tidak datang ke alam atas untuk mencari siksaan dan kegembiraan di dunia fana? Dia memilih untuk percaya pada sistem, jadi dia untuk sementara memperlakukan mereka berdua seolah-olah mereka berasal dari alam atas. Bai Luocha berkata dengan marah, jika bukan karena fakta bahwa gulungan kita dicuri oleh orang lain, mengapa kita datang ke sini untuk menderita? Sisa gulungan, Jun Changqiao terlihat sangat tenang di permukaan, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Itu tidak mungkin Seven Profound Sunglaw Break, kan? Sistem berkata, itu tidak mungkin kebetulan. Jun Changqiao menangis dan berkata, gulungan kedua dicuri dari Ratu Mawar. Apakah kedua bersaudara ini pemilik asli gulungan pertama dan ketiga? Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Alam semesta sangat besar. Tuan rumah pasti telah bertemu mereka 10.000 kali di kehidupan sebelumnya. Raksasa putih. Raksasa hitam berkata dengan ekspresi gelap, kamu terlalu banyak bicara. Dia awalnya diselundupkan ke sini secara ilegal, jadi bagaimana dia bisa mengungkapkan identitasnya sebagai seseorang dari alam atas, dan bahkan menyebutkan masalah gulungan yang tersisa. Lidahnya terlalu besar. Huff. Bai raksasa berkata dengan bangga, karena kita sudah di sini, apa yang harus ditakuti? Petik 2, petik 2. Raksasa hitam memandang Jun Changqiao dan berkata dengan dingin, karena kamu tahu dari mana kami berasal, kamu harus bijaksana dan melepaskan kami. Kalau tidak, kalian berdua. Jun Changqiao berjalan mendekat dan meletakkan satu tangan di masing-masing bahu mereka, dengan lembut menariknya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kebetulan sekali, aku juga dari alam atas. Raksasa hitam dan raksasa putih terkejut. Lupa. Orang ini bisa menggunakan kemampuan khusus ras patung batu, jadi dia pasti dari alam atas juga. Jun Changqiao tidak menyangka bahwa mereka berdua akan langsung mempercayainya saat dia akan menggertak mereka. Prosesnya tidak mungkin lebih mudah. Apakah kamu mencari gulungan Seven Profound Sunglaw Break? Suara Jun Changqiao masih sangat rendah, membuat suasana menjadi sangat misterius dan aneh. Raksasa putih terkejut. Bagaimana kamu tahu? Raksasa hitam, yang tampaknya lebih cerdas, juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimanapun, manual rahasia semacam ini bukanlah sesuatu yang orang biasa berhak untuk mengetahuinya. Karena, Jun Changqiao berkata, ini adalah seni bela diri yang diturunkan oleh leluhur sekte saya. Kalimat ini mengejutkan raksasa putih. Dia bertanya, boleh saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Sekte sepanjang masa, kata Jun Changqiao. Sekte sepanjang masa. Raksasa hitam dan raksasa putih saling memandang dengan tatapan kosong. Mereka berdua berusaha keras untuk mengingat sekte-sekte utama di alam atas, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang sekte sepanjang masa. Jun Changqiao menjelaskan, sekte sepanjang masa tidak berbasis di alam atas, tetapi di benua bintang jatuh. Sebelum nenek moyang kita naik, mereka meninggalkan Seven Profound Sunglaw Break, dan itu menjadi salah satu seni bela diri khas sekte tersebut. Petik 2. Salah satu, digunakan dengan sangat genit,
dengan jelas memberitahu raksasa hitam dan raksasa putih bahwa ada seni bela diri di sekte yang tidak kalah dengan Seven Profound Sunglaw Break. Mustahil, raksasa hitam berkata, 7 dewa yang mendalam adalah penguasa legendaris di alam atas. Bagaimana dia bisa meninggalkan seni bela diri yang dia ciptakan di alam bawah? Kita bicarakan lagi. Raksasa putih menambahkan, juga tidak ada catatan dalam buku-buku sejarah bahwa 7 tuan besar naik dari benua bintang jatuh. Mereka berdua telah memperoleh gulungan sisa ketiga untuk beberapa waktu, jadi mereka pasti memiliki penyelidikan dan pemahaman paling rinci tentang Yang Maha Kuasa yang menciptakan seni bela diri. Jun Changqiao berkata, bahkan jika beberapa hal tidak dicatat, itu tidak berarti bahwa itu tidak terjadi. Kamu berdua, tolong lihat apa ini. Gou Sheng langsung menggunakan jurus pamungkasnya, mengeluarkan gulungan sisa pertama, kedua, dan ketiga dari Seven Profound Sunglaw Break. Tentu saja, itu hanya salinan yang dicetak oleh sistem. Di sekte sepanjang masa, selama seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu, hampir setiap murid memiliki salinannya. Mata raksasa hitam dan raksasa putih melebar. 3 gulungan sisa di tanah, terutama yang ketiga, persis sama dengan yang mereka peroleh sebelumnya, selain tidak memiliki aura khusus itu. Raksasa hitam terkejut. Mungkinkah ini salinan? Mendesah. Jun Changqiao berkata dengan ekspresi sedih, sekte sepanjang masa tidak menyimpannya dengan benar, menyebabkan gulungan asli dicuri. Sekarang, kami hanya memiliki salinannya. Petik 2, petik 2. Raksasa hitam dan raksasa hitam saling memandang. Jun Changqiao mengeluarkan 3 salinan gulungan yang tersisa sekaligus, menyebabkan pikiran mereka yang semula meragukan langsung hilang. Mereka mulai membayangkan dengan liar, dan kesimpulan akhir yang mereka dapatkan adalah gulungan yang tersisa mungkin benar-benar ada di benua fana, tetapi mereka dicuri oleh orang lain. Setelah berkeliaran, mereka secara tidak sengaja mendapatkannya, dan kemudian, mereka dicuri lagi. Kamu berdua, Jun Changqiao berkata, karena kamu berasal dari alam atas dan mencari gulungan yang tersisa, ini mengkonfirmasi 2 komentar yang ditinggalkan oleh para leluhur sebelum mereka naik. Komentar apa? Raksasa hitam dan raksasa hitam buru-buru bertanya. Jun Changqiao selalu menggunakan kata leluhur dan tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah 7 sage mendalam. Namun, mereka berdua secara otomatis mengisi celah. Jadi, karena komentar tertinggal, pasti ada rahasia surgawi. 2 komentar ini adalah, Jun Changqiao berkata dengan ekspresi serius, unicorn emas bukanlah ikan di kolam. Begitu bertemu yin dan yang, ia akan berubah menjadi naga. Petik 2, petik 2. Raksasa hitam dan raksasa hitam berpikir keras. Keduanya mulai menganalisa, melengkapi, makna dari kedua komentar tersebut dari berbagai sudut. Jun Changqiao menjelaskan, unicorn emas mengacu pada sekte sepanjang masa, dan yin dan yang mengacu pada kalian berdua. Karena yin dan yang berwarna hitam dan putih. Ini, setan hitam dan putih saling memandang, tiba-tiba tercerahkan. 2 komentar yang ditinggalkan oleh 7 sage mendalam berarti bahwa jika sekte sepanjang masa mendapat bantuan dari mereka berdua, itu bisa berubah menjadi naga dan melayang di langit. Idiot hitam besar, raksasa putih berkata dengan penuh semangat, ini mungkin kehendak surga. Sangat jelas bahwa dia telah dibodohi. Namun, intelijen Black raksasa masih online. Dia memandang Jun Changqiao dengan curiga dan berkata, kamu ingin merekrut kami. Jun Changqiao mendorong gulungan sisa 1, 2, dan 3 dan berkata dengan serius, Jun ingin menyelesaikan kesalahpahaman dari sebelumnya dan berteman dengan kalian berdua. Raksasa hitam ragu-ragu sejenak dan berkata, buka gulungan sisa ketiga. Saya ingin melihat apakah itu nyata. Tentu, Jun Changqiao membuka gulungan sisa ketiga tanpa ragu-ragu. Setelah mereka berdua membacanya dengan ama, mereka yakin bahwa mantra yang direkam di dalamnya persis sama dengan aslinya. Tidak mungkin untuk memalsukannya. Apakah kamu sudah membudidayakannya? Raksasa hitam bertanya. Jun Changqiao berkata, Jun tidak hanya mengolahnya, tetapi juga puluhan ribu murid di sekte itu. Petik 2, petik 2. Raksasa hitam hampir jatuh. Seven Profound Sunglaw Break mengharuskan seseorang untuk berkultivasi sesuai dengan urutan gulungan yang tersisa. Dia dan raksasa putih tidak pernah memahaminya. Sekarang mereka diberitahu bahwa puluhan ribu orang telah mengolahnya, itu hanya pukulan bagi harga diri mereka. Kalian berdua, Jun Changqiao berkata dengan suara rendah, kami dapat bertemu di dunia fana karena gulungan sisa. Ini adalah takdir yang diatur oleh surga. Mengapa kita tidak mengubur kapak dan menjadi saudara tersumpah di depan seni bela diri, ditinggalkan oleh nenek moyang? Jun Changqiao frustrasi. Dia sudah mengeluarkan gulungan pertama, kedua, dan ketiga, namun dia masih membodohi mereka begitu lama.
Jawaban iblis ganda hitam dan putih adalah, kami akan memikirkannya. Aku tidak memaksamu untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa. Aku hanya memintamu untuk menjadi saudara tersumpah. Apa yang harus dipikirkan? Mendesah. Jun Changqiao berjalan keluar dari sel dan menggelengkan kepalanya. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk membodohi mereka. Omong kosong, kata sistem. Mereka semua veteran. Jika mereka bisa dibodohi oleh tuan rumah, pasti ada keuntungan yang cukup. Takut ditampar wajahnya lagi, jadi dia menahan diri. Bukankah gulungan pertama, kedua, dan ketiga tidak cukup? Jun Changqiao bertanya. Meskipun iblis ganda hitam dan putih tidak setuju untuk menjadi saudara angkat, Gou Sheng juga mendapatkan sesuatu. Setidaknya dia yakin bahwa mereka datang dari alam atas untuk menemukan 7 Sunglaw Break misterius. Jika mereka mengetahui bahwa akulah yang mencuri gulungan itu, bukankah mereka akan mengejarku sampai ke ujung bumi dengan pisau? Sementara dia berpikir, Jun Changqiao sudah tiba di kamar tidur. Dia memandang Ratu Mawar, yang sedang membaca memorial, dan berkata, biarkan mereka berdua pergi. Biarkan mereka pergi. Ratu Mawar berkata, apakah kamu tidak takut mereka akan membunuhmu? Ketika Jun Changqiao menjadi gelap, dia telah melihat bagaimana dia secara brutal melecehkan iblis ganda hitam dan putih. Jika dia berada di posisinya, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jun Changqiao berkata, itu hanya salah paham. Aku sudah menjelaskannya kepada mereka. Baik, Ratu Mawar memberi perintah dan melanjutkan membaca peringatan. Jun Changqiao tidak sengaja menghindarinya. Dia berkata, tidakkah menurutmu menjengkelkan berurusan dengan urusan pesawat sepanjang hari? Ratu Mawar berkata, ini adalah tugasku. Aku harus menghadapinya meskipun itu menjengkelkan. Temukan beberapa manajer profesional yang andal dan atur sesuatu untuk mereka. Anda bisa pergi jalan-jalan dan bersenang-senang. Bukankah itu lebih baik? Jun Changqiao mengangkat bahu. Itulah yang dia lakukan. Sejak Yuan Gongzi menjadi Patriark Fu, dia hanya bertugas menyediakan sumber daya seni bela diri. Banyak urusan sekte diserahkan kepadanya untuk dikelola, dan dia menjalani kehidupan yang nyaman. Ratu Rose berkata, mengelola pesawat lebih sulit daripada mengelola sekte. Anda tidak hanya harus mempertimbangkan banyak hal, tetapi Anda juga harus waspada terhadap orang-orang yang berkomplot melawan Anda. Jun Changqiao hanya memiliki beberapa puluh ribu murid di sektenya, sementara populasi benua spiritas dapat digambarkan dalam ratusan juta. Memang ada perbedaan besar antara keduanya. Itu benar, Gou Sheng agak senang bahwa dia telah pindah ke dunia lain. Misinya adalah membuat sekte menjadi yang terkuat di benua, bukan membuat pesawat menjadi yang terkuat di alam semesta. Kalau tidak, dia akan memilih untuk bunuh diri. Jun Changqiao untuk sementara tinggal di istana yang telah diatur untuknya setelah pernikahannya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan mengagumi bunga dan burung atau mengobrol dengan hantu ganda hitam dan putih. Ketiga bersaudara itu memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka semua sangat lemah sekarang. Kakak beradik, suatu hari, di taman persik yang indah, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, saudaraku, saya baru berusia 24 tahun ini. Hantu ganda hitam dan putih tidak percaya. Dia memiliki budidaya kaisar bela diri di awal usia 20-an. Mungkinkah ini keajaiban legendaris? Mereka berpikir kembali ke jalur bela diri mereka saat itu. Ketika mereka masih muda, mereka masih bersembunyi di sudut untuk berkultivasi. Karena ada terlalu banyak ahli di luar, mereka takut mereka akan memprovokasi pembangkit tenaga listrik saat mereka melangkah keluar. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Saudara-saudara, berapa umurmu? Jun Changqiao bertanya. Raksasa putih berkata, saya berusia 12.350 tahun. Raksasa hitam berkata, saya berusia 12.351 tahun. Omong kosong asterisk T. Raksasa putih berkata dengan marah, kamu jelas 1 tahun lebih muda dariku. Aku 1 tahun lebih tua darimu, kata Black Raksasa. Keluarkan dokumen identitasmu dari Nine Immortal City. Aku ingin melihat siapa yang lebih tua. Aku lebih tua darimu. Apa maksudmu? Mustahil. Tentu saja saya lebih tua. Cepat dan keluarkan dokumen identitas Anda. Petik 2. Apa yang disebut dokumen identitas itu mirip dengan kartu identitas. Usia pasti tercatat di sana, jadi raksasa putih bersikeras bahwa dia lebih tua. Raksasa hitam sedikit bersalah. Dia berkata dengan tenang, jangan membandingkan usia. Bandingkan, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap pihak lain yang mengatakan, kamu tahu maksudku. Anda, kalau begitu lupakan saja. Jun Changqiao terdiam. Mobil ini membuatnya lengah. Namun,
Keduanya telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Mereka hanyalah monster tua. Sangat biasa, sistem berkata, semakin tinggi ranah, semakin lama umurnya. Berapa lama aku bisa hidup sekarang? Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Sistem berkata, kura-kura 1.000 tahun, kura-kura 10.000 tahun. Umur inang saat ini pasti lebih lama daripada kura-kura. Kau memarahiku, aku memujimu. Raksasa hitam putih memulai pertengkaran harian mereka. Jun Changqiao dan sistem juga dimulai. Setelah pertengkaran itu, mereka bertiga memasuki topik utama. Adik laki-laki, raksasa putih berkata, jika Anda dapat memberi kami salinan gulungan sisa pertama, kedua, dan ketiga, saudara ini, saya pasti akan menjadi saudara Anda. Seperti yang diharapkan, mereka sepakat untuk menjadi saudara angkat karena manfaatnya. Jun Changqiao tidak peduli, selama dia bisa menjebak mereka berdua, dia akan memikirkan cara untuk menarik mereka ke dalam sekte di masa depan. Dua saudara laki-laki, sekte saya sepanjang masa masih kekurangan pelindung. Jika Anda menjadi sasaran saya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Desir, Jun Changqiao meletakkan gulungan sisa ketiga di atas meja dengan berbagai upeti. Celepuk, celepuk, mereka bertiga berlutut bersama dan melakukan upacara. Langit di atas, bumi adalah saksiku. Hari ini aku, raksasa hitam putih, dan Jun Changqiao bersumpah saudara lawan jenis. Kami tidak meminta untuk lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, tetapi kami meminta untuk mati di tahun, bulan yang sama, dan hari. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Saya baru berusia 20-an. Anda telah hidup selama 10.000 tahun. Jika Anda mati di tahun, bulan, dan hari yang sama, bukankah itu mengutuk saya untuk memiliki hidup yang pendek? Mendesah, Gou Sheng menghela nafas diam-diam. Untuk masa depan sekte, dia masih berteriak. Setelah upacara, Jun Changqiao berdiri dan menangkupkan tangannya. Saudaraku, aku akan mengandalkanmu untuk menjagaku di masa depan. Dari alam atas, budidaya kaisar bela diri. Ini jelas dua kaki emas. Gou Sheng sudah siap menjadi liontin. Adik laki-laki, raksasa putih meletakkan tangan di bahunya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang menggertakmu, mereka menindasku. Aku pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Terima kasih saudara. Jun Changqiao menambahkan, bisakah kamu menghilangkan kata sedikit? Kedengarannya agak canggung. Baik, saudaraku, aku sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan jamuan makan. Hari ini, kita bertiga akan minum sampai mabuk. Pada zaman kuno, ada sumpah persaudaraan antara Liu, Guan, dan Zhang di Taman Persik. Hari ini, ada sumpah persaudaraan antara Tuan Hitam dan Putih. Di masa depan, itu pasti akan menjadi legenda. Mereka menjadi saudara tersumpah begitu saja. Ratu Ros, yang berdiri di kamar tidur, melepaskan indera spiritualnya dan menyaksikan mereka bertiga menyiapkan meja dan minum di Taman Persik. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Aku tidak tahu. Dia tersenyum dan berkata, suamiku cukup pandai memenangkan orang. Adik kecil, ayo, ayo. Di Taman Persik yang indah, raksasa putih memegang semangkuk anggur. Seluruh wajahnya merah, dan jelas bahwa dia minum dengan gembira. Mendesah, Jun Changqiao mengangkat mangkuknya, tetapi dia mengerutkan kening dan menghela nafas. Kamu seharusnya bahagia pada hari kamu menjadi saudara yang disumpah. Mengapa kamu menghela nafas, adik kecil? Raksasa putih bertanya dengan bingung. Jun Changqiao meletakkan anggur dan berkata, sejujurnya, saya mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Tepatnya, saya telah diganggu. Memukul, raksasa putih membanting meja dan berkata dengan cemberut, siapa? Lupakan. Jun Changqiao mengangkat cangkirnya dan berkata, ini urusanku. Aku tidak akan merepotkanmu, kakak. Raksasa putih jelas mabuk dan tidak melihat bahwa Gou Sheng mundur untuk maju. Dia berkata dengan keras, masalahmu adalah urusanku. Katakan padaku, siapa yang menggertakmu? Aku akan pergi dan berurusan dengan mereka sekarang. Raksasa hitam berkata, karena Anda memberi kami 3 jilid sisa, kami berhak membantu Anda memecahkan masalah Anda. Dia tidak mabuk. Dari kata-katanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa jika dia membantu, itu karena manfaat yang baru saja dia berikan. Kakak beradik, Jun Changqiao tidak bertele-tele dan berkata, orang yang menggertakku adalah seorang pria bernama Raja Navigasi Kosmik. Dia memiliki kata, tampan, yang terukir di dahinya. Sistem berkata, baiklah, orang itu telah diatur. Karena Raja Navigasi Galaksi mencari nafkah dengan merampok, dia pasti akan datang lagi. Dengan kepribadian Jun Changqiao,
dia pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia harus mengambil inisiatif. Pria botak dan bawahannya masih dikurung di penjara. Seharusnya mudah untuk menemukan lokasi pria itu, tetapi masalahnya adalah dia tidak memiliki pejuang yang cakap untuk menghadapinya. Setan ganda hitam putih adalah petarung yang sangat cocok. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kaisar bela diri dan memiliki daya tahan yang sangat baik. Dengan demikian, Raja Navigasi Galaksi telah diatur oleh Jun Changqiao. Sistem mengingatkan, misi utama kedua adalah agar tuan rumah mengalahkan atau membunuh Raja Navigasi Galaksi sendiri. Meminta bantuan tidak ada gunanya. Itu sangat pasti karena Jun Changqiao jelas telah mengalahkan pihak lain sebelumnya tetapi tidak menyelesaikan misi utama. Itu pasti ada hubungannya dengan dukungan bermain Ratu Mawar. Tidak masalah, Jun Changqiao berkata, biarkan mereka bertarung sampai setengah mati. Aku akan memberikan pukulan terakhir. Sebagai pemain profesional, ini bukan tentang bagaimana membuktikan betapa hebatnya keterampilannya, tetapi tentang bagaimana menggunakan berbagai bak dalam permainan. Karena misi utama tidak mengatakan apa-apa, dia pertama-tama akan membiarkan iblis ganda hitam dan putih pergi dan menghajar orang itu. Kemudian, dia akan berpura-pura lewat dan menghabisinya. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Adik laki-laki, raksasa putih banyak minum dan berkata, di mana pria itu? Kakak akan pergi dan menghajarnya untukmu. Raksasa hitam terdiam. Orang ini telah melupakan keadaan lemahnya setelah minum sedikit anggur. Tidak ada terburu-buru. Jun Changqiao mengangkat cangkirnya dan berkata, kami tiga bersaudara akan minum dulu. Datang, datang. Petik 2. Mereka minum dari sore hingga larut malam. Jun Changqiao minum sampai dia benar-benar mabuk dan tertidur di tempat tidur. Hari berikutnya, ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia tidak tidur di kamarnya sendiri, tetapi di kamar tempat Ratu Mawar biasanya berurusan dengan urusan pemerintahan. Sial, Jun Changqiao menamparkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya menjadi sapi malam, saya tidak dapat menemukan tempat tidur saya sendiri ketika saya minum terlalu banyak. Maaf, Ye Xingchen bahkan tidak sebagus Gou Sheng. Setidaknya yang terakhir bisa menemukan tempat tidurnya sendiri ketika dia minum terlalu banyak. Yang pertama bisa tidur di kandang ternak ketika dia minum terlalu banyak. Sampai hari ini, Liu Wanxi dan Zhen Dejun masih memeras otak mereka tentang cara mengatur formasi susunan yang aman untuk mencegah orang itu menerobos masuk lagi. Ratu Rose tidak tidur sepanjang malam karena dia sibuk dengan urusan pemerintahan. Dia berbalik untuk melihat Jun Changqiao dan berkata, jika kamu tidak bisa minum, maka minumlah lebih sedikit. Sangat istri, dengan perhatian mencela. Jun Changqiao buru-buru bangkit dan berjalan keluar dari kamar tanpa melihat ke belakang. Baru setelah dia membasuh wajahnya dengan air dingin, dia akhirnya bangun dari sakit kepalanya. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tinggal di istananya sendiri dan menunggu pembatasan alam rahasia berakhir. Raksasa hitam putih juga telah memasuki kondisi pemulihan. Mereka mungkin akan memulihkan kultivasi kaisar bela diri mereka dalam 10 hari hingga setengah bulan. Benua Spiritas telah mengalami bencana besar dan telah terpecah menjadi banyak benua baru. Ratu Rose fokus menangani urusan pemerintahan, jadi dia jarang datang untuk mengganggu Jun Changqiao. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dengan mimpi dan ambisi. Dia tidak akan seperti gadis kecil yang kecanduan cinta dan tidak bisa melepaskan diri. Tak perlu dikatakan, Jun Changqiao adalah pria baja yang lurus. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya tampak sangat halus. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada kemajuan sama sekali selama periode ini. 5 hari kemudian, Jun Changqiao memanggil dunia rahasia dan memasukinya untuk memulihkan diri. Proses pemulihannya sangat kering dan membosankan, jadi dia mengolah teknik pemurnian jiwa Tianjun. Teknik rahasia semacam ini yang secara tidak sengaja diperoleh di kehampaan yang dalam menjadi semakin tidak jelas semakin dia mempelajarinya. Sistem berkata, jika tuan rumah berhasil dalam kultivasi, jiwa, pikiran spiritual, dan bahkan laut pengetahuan pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Jun Changqiao berkata, lalu di masa depan, ketika saya menggunakan patung batu, apakah saya dapat mempertahankan keadaan sadar? Ini, pemikiran tuan rumah memang luar biasa. Sistem berkata, setelah tuan rumah menggunakan patung batu, atribut kekerasan akan memasuki laut pengetahuan, meresap ke dalam jiwa, dan dengan demikian mengendalikan tubuh. Jika kedua aspek ini ditingkatkan, Anda mungkin dapat menahan invasi dan mempertahankannya, keadaan sadar. Mata Jun Changqiao berbinar. Saat ini, bentuk kedua dari Heart to Retract Blade tidak bisa lagi digunakan untuk melawan musuh yang lebih kuat. Patung batu itu tidak diragukan lagi adalah kartu truf terkuat,
tetapi karena itu akan menyebabkan seseorang kehilangan rasionalitasnya, tidak terlalu menentukan untuk menggunakannya. Jika dia selalu bisa mempertahankan keadaan sadar, itu pasti akan sangat baik. Cukup, Jun Changqiao membuka paviliun jimat dan mengetuk talisman wawasan kelas atas. Ada cukup bahan tambahan untuk pil penyembuhan tingkat tinggi, tetapi dia tidak memiliki inti roh tingkat tinggi yang dibutuhkan. Wanita itu seharusnya memiliki beberapa barang pribadi. Sebagian besar barang yang dia curi dari perbendaharaan adalah tumbuhan, biji, dan batu roh. Ada juga inti kristal, tetapi nilainya tidak tinggi dan jumlahnya tidak banyak. Siu. Setelah beristirahat di alam rahasia selama setahun, Jun Changqiao berjalan dengan semangat tinggi dan langsung menuju kamar tidur. Tepat ketika dia akan bertanya kepada Ratu Rose apakah dia memiliki inti kristal bermutu tinggi, dia menemukan model seperti kotak pasir di dalamnya. Apa ini? Topografi benua spiritas yang terbelah. Jun Changqiao berjalan mendekat dan berkata dengan heran, apakah ini serius? Ratu Rose memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika bukan karena dua saudara laki-lakimu yang menahanmu dengan formasi, benua spiritasku akan lebih hancur lagi. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Ratu Rose berkata, benua spiritas saya pernah menginvasi benua Starfall Anda, dan sekarang Anda juga telah menghancurkan tempat ini menjadi beberapa bagian. Apakah ini dihitung sebagai genap? Bahkan pantatku. Jun Changqiao meraung, kamu menyerbu, aku datang untuk membantu, situasinya berbeda, oke. Lalu kamu mengambil setengah dari sumber daya perbendaharaanku, itu seharusnya cukup untuk mengimbangi kesalahan yang kamu buat 10.000 tahun yang lalu, kan? Kata Ratu Mawar. Petik 2, Jun Changqiao tidak ingin berdebat dengannya tentang masalah ini, jadi dia mengubah topik, apakah Anda memiliki biji bermutu tinggi di sini? Lebih disukai pada level Rana Spirit Combine. Petik 2. Ya, kata Ratu Mawar, berikan padaku, kata Jun Changqiao. Ratu Rose memelototinya dan berkata, mengapa saya harus memberi Anda barang-barang saya? Karena, Jun Changqiao berpikir sebentar dan berkata, karena aku menyelamatkan benua spirita dan mengusir pria tampan itu. Sistem terdiam, tanpa bantuannya, bahkan jika Anda mengaktifkan kekuatan patung batu, Anda masih akan disalahgunakan, sehingga benua itu diselamatkan oleh dua orang, bukan oleh Anda sendiri. Ratu Rose tersenyum, itu masuk akal, berapa banyak yang kamu butuhkan? Petik 2, Sistem benar-benar ingin mengubah dan menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali. Cara berpikir Ratu Rose yang tidak biasa sebanding dengan tuan rumahnya, itu benar-benar sesuai dengan pepatah lama, jika Anda bukan keluarga, Anda tidak akan memasuki rumah yang sama. Aku akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Adegan berubah, Jun Changqiao berdiri diam seperti ayam kayu. Pada saat ini, dia memegang lebih dari 100 inti kristal yang sebanding dengan level Wu Sheng di tangannya. Tidak hanya mereka dapat digunakan untuk memperbaiki jimat wawasan, tetapi ada juga beberapa dari mereka. Apakah itu cukup? Ratu Mawar bertanya. Petik 2, Jun Changqiao merasa sedikit pusing. Saya hanya bertanya dengan santai, dan dia benar-benar memberi saya begitu banyak, dia benar-benar memiliki banyak barang pribadi. Sistem menghela nafas, istri yang begitu perhatian, kamu tidak dapat menemukannya bahkan jika kamu mencari lentera, apa yang harus ditolak tuan rumah. Jun Changqiao memasukkan inti kristal ke dalam cincin luar angkasa dan mulai memperbaiki jimat wawasan, lalu menggenggam tangannya, saya, Jun Changqiao, tidak akan mengambil keuntungan Anda secara gratis, jika Anda memerlukan bantuan, beritahu saya. Bahkan saudara laki-laki yang berhubungan darah menyelesaikan akun, apalagi seorang istri. Sistem berkata. Jun Changqiao meraung, apakah kamu akan mati jika kamu tidak membalas? Saya akan. Aku terkena penyakit mematikan yang akan membunuhku jika aku tidak membalas. Petik 2, menghadapi anjing sistem yang akan memanfaatkan setiap kesempatan, mentalitas Gou Sheng benar-benar meledak. Mendesah. Ratu Rose memandangi meja pasir, lalu menggelengkan kepalanya. Saya ingin mengembalikan benua yang rusak ke keadaan semula, dapatkah Anda membantu saya dengan ini? Ya, Jun Changqiao berkata dengan bangga. Ratu Rose menatapnya dengan ekspresi terkejut. Jun Changqiao berjalan ke meja pasir, menunjuk ke medan benua yang rusak, dan berkata, sulit untuk mengembalikannya ke keadaan semula, tetapi saya dapat membantu Anda memodifikasi medan dan menghubungkan benua yang terpisah bersama-sama. Setelah mengambil begitu banyak inti kristal tingkat tinggi, Jun Changqiao juga merasa tidak enak, jadi dia mengambil inisiatif untuk membantu Ratu Rose menyelesaikan masalah dan menghubungkan tanah yang terpisah dengan instrumen modifikasi medan. Tentu saja, produk modifikasi medan semacam ini tidak bisa diperbaiki dengan sempurna,
hanya jalan seperti jembatan yang bisa dibangun. Betulkah, ini hanya akan memakan waktu beberapa hari? Petik 2, Jejak keraguan muncul di mata indah Ratu Ros. Namun, beberapa hari kemudian, ketika dia datang ke tepi benua dan melihat jalan pegunungan menuju laut tak berujung, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Jun Changqiao berkata, apakah kamu percaya padaku sekarang? Bagaimana kamu melakukannya? Ratu Ros menjadi tenang dan bertanya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini rahasia, aku tidak bisa memberitahumu. Petik 2, Ratu Ros tidak bertanya dan terbang di sepanjang jalan penghubung sampai dia yakin bahwa beberapa pelat terhubung bersama. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih telah membantu saya memecahkan masalah besar. Jun Changqiao berkata, kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan dan saling membantu, tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, Jun Changqiao berkata, dalam beberapa hari, kedua saudara laki-laki saya akan pulih dari cedera mereka, dan kemudian mereka akan meninggalkan benua perlombaan jiwa. Adapun pria tampan. Berbicara tentang ini, matanya dingin, aku akan berurusan dengannya. Begitu kamu pergi, Rose Queen menatapnya dengan mata lembut dan bertanya, maukah kamu kembali? Kembali untuk apa? Untuk melihatku. Petik 2, Jun Changqiao pingsan, tidak ada hubungan di antara kita, dan tidak ada kemungkinan. Hanya karena benua ras jiwaku pernah menginvasi benua bintang jatuh. Ratu Ros bertanya dengan sakit hati. Tidak, Jun Changqiao menatap langit pada sudut 40 derajat dan berkata, kamu adalah ratu yang tinggi dan perkasa, dan aku hanya penguasa sekte kecil. Kami tidak cocok. Mengambil kesempatan ini, dia ingin menjelaskan semua perselisihan dengan jelas sesuai dengan ajaran Tetua Wei dan membiarkan semuanya berakhir dengan sempurna. Penatua Wei berkata, saya tidak pernah mengajar seorang patriark, dan saya tidak bisa mengajar seorang patriark. Semua yang dia katakan di aula sebelumnya hanyalah pendapat pribadinya. Jika aku peduli tentang kecocokan, aku tidak akan menikahimu, kata Ratu Mawar. Aku peduli. Jun Changqiao meraung seperti Ma Jingtao, apakah kamu tahu bagaimana orang-orang di benua spiritas membicarakanku secara pribadi? Mereka bilang aku suami permaisuri dan aku hidup darinya. Petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Untuk menghilangkan keterikatan, dia memaksa Sol Rache untuk disalahkan. Jika ada yang berani berbicara buruk tentang Anda secara pribadi, saya akan memotong lidah mereka. Mata Rose Queen dipenuhi dengan niat membunuh. Petik 2, Jun Changqiao memeluk kepalanya dan berkata, apa yang kamu sukai dariku? Haruskah aku mengubah profesiku sekarang? Apa yang buruk tentangku sehingga kamu tidak menyukaiku? Rose Queen menggigit bibirnya yang tipis, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Usia, Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, saya adalah orang yang membenci hubungan dengan wanita yang lebih tua dan pria yang lebih muda. Jika kamu bisa menjadi saudara tersumpah dengan karma hitam putih, yang 10.000 tahun lebih tua darimu, mengapa kamu tidak bisa menerimaku? Ratu Mawar bertanya. Ini, Jun Changqiao terdiam. Sistem menghela nafas. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu, dan akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Saya tidak peduli. Ratu Mawar berkata dengan ekspresi serius, kamu akan selalu menjadi suamiku. Kecuali aku mati, hubungan kita sebagai suami istri akan bubar. Bendera ini dikibarkan, saya merasa ada yang tidak beres. Sistem sedikit terdiam. Jun Changqiao berkata dengan suara rendah, apakah kamu harus memaksaku membunuh istriku untuk membuktikan daoku? Astaga, pedang sepanjang 3 kaki muncul di sampingnya. Ratu Mawar berkata, kamu bisa membunuhku, tetapi kamu tidak bisa menceraikanku. Dentang, Jun Changqiao menghunus pedangnya, dan bilahnya berkedip-kedip dengan cahaya. Jaraknya 0,01 cm dari lehernya, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Ratu Mawar menutup matanya dan berkata, lakukan. Petik 2, Ekspresi Jun Changqiao menjadi ganas. Pedang yang berjarak 0,01 cm dari lehernya tidak bergerak sama sekali. Lupakan. Pada akhirnya, dia meletakkan pedangnya. Jun Changqiao, Ratu Mawar berkata, saya telah menaklukkan pesawat selama bertahun-tahun, dan tidak pernah jatuh cinta. Anda adalah satu-satunya pria yang saya sayangi. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita spirita, dia tidak pendiam dan pemalu seperti gadis-gadis di benua bintang jatuh. Jika dia menyukainya, dia menyukainya. Dia terbuka dan jujur, dan tidak pernah menyembunyikan apapun. Jika kamu peduli, maka serahkan kerajaanmu dan kembalilah ke benua bintang jatuh bersamaku, kata Jun Changqiao.
Ratu Mawar membuka matanya dan berkata, kamu bersedia menerimaku. Jun Changqiao berkata, jika Anda bersedia menyerahkan hak, reputasi, dan kekayaan Anda di benua spiritas dan menjadi anggota sekte sepanjang masa. Ratu Mawar tersenyum. Senyumnya penuh pesona. Jika saya masih seorang gadis kecil yang baru saja jatuh cinta, saya mungkin meletakkan segalanya dan pergi dengan Anda. Tapi sekarang, tidak mungkin, karena saya memiliki miliaran rekan di belakang saya. Jun Changqiao berkata, karena kamu tidak ingin pergi denganku, maka berhentilah menggangguku. Aku tidak mengganggumu. Ratu Mawar berkata, aku hanya ingin kamu menerima bahwa kita adalah suami dan istri. Bahkan jika kita berpisah, bahkan jika kita berada di dua pesawat yang berbeda, itu tidak masalah. Kakak, Jun Changqiao berkata, ada banyak pria luar biasa di spiritas Anda. Mengapa Anda harus menemukan orang luar seperti saya untuk menjalin hubungan cinta? Karena, Rose Queen berkata dengan serius, aku menyukaimu. Jika dia mengatakan bahwa dia peduli padanya sekarang, itu masih agak kabur, tetapi kalimat ini sangat langsung. Jika mereka berdua belum menikah, tidak ada bedanya dengan seorang gadis yang mengaku kepada seorang anak laki-laki. Apa itu pria sukses? Ini adalah pria yang sukses. Jika ada yang ingin melajang, mereka bisa belajar dari Jun Changqiao. Dari semua hal yang harus dipelajari, mereka harus belajar dari Gou Sheng. Mereka harus siap untuk menyendiri selama sisa hidup mereka. Saya pada dasarnya adalah seorang playboy. Saya tidak layak mendapatkan cinta seorang wanita, kata Jun Changqiao. Ratu Mawar menatapnya dengan curiga. Bagaimana kamu bisa menjadi playboy secara alami dan masih melindungi kesucianmu? Lindungi kesucianku. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Ratu Mawar berkata, spiritus kita menyatu dengan makhluk hidup lain dengan tubuh tambahan. Baik pria maupun wanita harus melindungi kesucian mereka. Petik 2, Ekspresi Jun Changqiao menjadi menarik. Ratu Mawar berkedip dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja mengatakannya. Ekspresimu sudah memberitahuku jawabannya. Kamu, Jun Changqiao hampir melompat dan berkata, kamu menipuku. Ratu Rose menyarungkan pedangnya dan berbalik. Aku tidak peduli seberapa romantis kamu di benua Starfall, atau berapa banyak kekasih yang kamu miliki, tetapi kamu adalah suamiku dan lelakiku di benua jiwa. Sering-seringlah mengunjungiku ketika kamu senggang. Dia lelah. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankannya. Dia hanya berharap mereka bisa tetap menjadi suami istri dan meninggalkan kenangan di hatinya. Petik 2, Melihat wanita itu pergi, Jun Changqiao memiliki ekspresi pahit. Dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjernihkan segalanya. Mengapa rasanya hal-hal menjadi rumit lagi? Tuan rumah harus membunuh istrinya untuk membuktikan dirinya. Enyahlah, beberapa hari kemudian, hantu kembar hitam dan putih pulih dari luka-luka mereka. Di depan terowongan ruang waktu ke benua bintang jatuh, Ratu Mawar secara pribadi mengirim suaminya pergi. Aku masih harus mengelola spirita, dan kamu masih harus menjaga sekte. Kamu tidak dapat terombang-ambing oleh cinta. Aku hanya berharap kamu dapat sering memikirkanku ketika kamu kembali. Petik 2, Jun Changqiao benar-benar ingin pergi tanpa mengatakan apa-apa. Tetapi tepat ketika dia akan memasuki terowongan ruang waktu, dia berhenti dan berkata dengan susah payah, aku pergi. Suamiku, hati-hati, kata Ratu Mawar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Mereka bertiga terbang masuk. Cui Hua menambal pintu masuk ke spirita. Karena lorong internal telah dibuka sejak lama, itu hanya bertanggung jawab untuk menambal pintu masuk, sehingga tidak tertidur lelap. Sistem berkata, masalah antara tuan rumah dan Ratu Mawar akhirnya berakhir. Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk berinteraksi di masa depan. Tepat saat itu berbicara, di luar pintu masuk yang disegel oleh Cui Hua, seorang lelaki tua melaporkan dengan panik, Yang Mulia, alam atas baru saja mengirim pesan, menunjuk spirita untuk memasuki medan perang dimensional. Apa? Ratu Mawar mengerutkan kening. Orang tua itu berkata, dikatakan bahwa Patriark Dimensi yang baru masuk melanggar aturan dan menyelesaikan misi sebelumnya. Dia dilucuti kualifikasinya oleh alam atas, jadi spirita kita untuk sementara menggantikannya. Petik 2, Ratu Mawar sangat marah. Patriark mana ini? Tanda pisah. PS. Meminta suara pada hari Senin.